Selamat pagi teman-teman trader Indonesia. Oke, hari ini saya mau sedikit buka terkait dengan psikologi di TreeDrive. Ini paling sering dipakai untuk teman-teman sebagai salah satu item dari price action ya. Ini konsep TreeDrive sebenarnya dia lebih simpel. Kita ngeliatnya mudah, tapi ini agak susah untuk ditebak sebenarnya ya. Jadi teman-teman mesti sedikit lebih perhatian kalau ada kondisi tree drive karena dia termasuk harmonic pattern, dan harmonic pattern tuh banyak banyak cabangnya. Jadi banyak hal yang mesti diperhatikan. Baik, ini saya ambil dari Google. Ini ada banyak di Forex Factory gambar ini. Ini ada dua tema tree drive. Yang pertama bearish, yang kedua bullish. Syarat tree drive apa sih? Tree drive itu sebenarnya satu gerakan swing di mana dia kurang lebih sama panjang ya. Sebenarnya seperti ini. Menurut textbooknya dari titik X di sini dia akan lompat ke titik 1, kemudian dia turun ke A, kemudian naik ke titik 2, turun ke B, naik ke 3, kemudian dia baru turun di sini. Poin yang dicatat di Google, karena udah pasti banyak yang jarang baca buku nih sekarang nih. Kalau teknik yang dicatat di Google adalah dari titik X ke titik A ini kalau kalian pakai Fibonacci, ini A ini 61% nih, 61,8 golden rasionya Fibonacci dari jarak ini. Kebayang ya? Jadi kalau kalian tarik Fibonacci dari X ke 1, nanti A ini retrace-nya di 61,8. Ini menurut textbooknya ya, tetapi karena banyak perubahan, jadi sebenarnya bukan 61,8 doang ininya. Tapi kalian bisa lihat kadang-kadang dia retrace di 61 sampai 72. Kebayang ya? Kemudian dari A ini ketika dia naik ke 2, titik 2 ini kurang lebih di, kalau kalian tarik Fibonacci di sini, ini 127,2% dari X1. Oke, kebayang ya? Jadi kalau kalian tarik Fibonacci di sini, ini kan 0, ini 100, nanti ini berhentinya di 127,2 menurut textbook, tetapi in actual kadang-kadang dia bisa sampai 161. Itu termasuk Fibonacci extension. Nah, turunnya juga sama. Kalau turunnya titik B ini, itu kalau kalian tarik Fibonacci dari A ke 2, 0-nya di A, 1-nya di 2, 100-nya di 2 ya. Itu turunnya bakal di 61,8 atau 72, sekitar 72-an deh. Nah, di sekitar situ, kemudian dia akan mantul ke atas ke titik 3. Ini sama, berulang. Di angka 127 dari A2. Jadi kalau kalian tarik 0 di sini, 100 di sini Fibonacci, nanti ini kurang lebih di 127,2. Kebayang ya untuk cara baca ini ya. Ini menurut textbooknya seperti itu. Untuk yang satunya lagi yang bullish ini kurang lebih sama ya, dia turun. Jadi kalian tinggal balik penggunaan Fibonacci-nya. Kalian boleh belajar pemakaian Fibonacci karena dia lebih banyak yang pakai Fibonacci loh. Trader di Indo maupun di luar itu Fibonacci sangat banyak yang pakai. Oke, tree drive ini secara konsep karena dia harmonic pattern, mungkin teman-teman banyak yang suka menanyakan bedanya sama ABCD pattern yang juga termasuk harmonic pattern itu seperti apa sih? Jadi sebelum saya lanjut ke penjelasan tree drive, saya open dulu untuk yang harmonic pattern ABCD. Jadi, nah kurang lebih seperti ini. Lihat, kalau ABCD, sebentar, tadi yang ini ya, yang naik ke atas ya, berarti saya pakai ini. Lihat, untuk ABCD pattern saya ambil yang ini ya. Kurang lebih sama kan? Dari A ke B ini kalau kalian tarik Fibonacci 0 ke 1 ke 100 di sini, dia turun akan di 61,8 atau 78 nih. Kurang lebih segitu. Kemudian pas dia naik, dia akan naik 127% atau 1,61. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman pengguna harmonic pattern,
Itu tree drive adalah extension dari ABCD pattern. Jadi kalau kita lihat kan ABCD satu ke atas turun, kemudian ini lightning bolt. Jadi dia naik ke atas, retrace naik ke atas, harapannya jatuh. Tapi karena dia membuat extension, jadi dia naik ke atas. Kalau tree drive ya, naik ke atas, retrace, naik ke atas lagi, retrace, naik ke atas lagi dengan pola yang sama. Jadi ABCD berulang. ABCD extension sebutnya. Kalau teman-teman pengguna harmonic pattern ya, yang agak konvensional sebutnya ABCD extension. Baik, dari konsep ini kita lihat kembali ya. Ini di capture saya nggak ada ininya nih. Kita masuk ke chart ya. Oke, kalau kita masuk ke chart, ini udah saya bikinin yang sesuai sama konsep. Jadi in actual nggak nggak ada jaminan bakal sama ya. In actual nggak pernah sama. Kalau dia sama seperti textbook semuanya profit, nggak ada yang rugi. Oke, jadi ini adalah tree drive-nya seperti itu. Lihat, ini adalah A-nya. Oh sorry, ini X-nya tadi. Saya lupa tandain, mohon maaf. Ini X-nya, kemudian di sini satunya. Di sini satunya tadi di sini adalah A-nya. Di sini adalah 2. Tadi apa satu lagi ya? 2B3 ya. Oke. 2 berarti ini B, ini 3. Oke, seperti ini ya posisinya ya. Saya permudah deh. Oke. Yuk kita lihat ya. Hop. Saya banyak pakai snipping tuh karena paling mudah dan bawaan dari Windows-nya seperti ini. Oke. Kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau mau dilihat, jadi seperti ini posisinya. Posisinya lihat, ini X dari bawah dia akan ke atas, ke angka 1. Oke, jadi kalau kalian tarik Fibonacci dari 0 sampai ke 100 di sini, dia akan retrace 61,8% dari X1. Berarti ini X-nya, ini 1, dia retrace ke angka 61,618 di sini retrace-nya. Kemudian dia akan terbang naik lagi ke 127 sekitar sini ya. Jadi ini 107. Oke, saya ganti warnanya deh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. 127, lihat ini kan 1 di sini. Ini 168 di sini, 127 sekitar sini. Oke, udah saya hitung sih sebenarnya ini 127. Oke, kemudian dari A kedua pas retrace ke B ini 61,8%. Berarti A2 ketika dia retrace ketiga ini di angka 61,8%. Oke, seperti itu. Kemudian baru dia lompat ke 3. 3 di sini baru dia turun ke bawah. Oke, kebayang nggak sampai sini untuk teorema tree drive-nya? Oke, jadi apa sih yang kita bisa dapat dari psikologi tree drive? Baik, yang pertama untuk psikologi tree drive itu yang kita lihat adalah X1. Lihat X1 ini dia jumping begitu panjang loh. Ini adalah sebuah sinyal awal yang biasanya diberikan oleh teman-teman IT. Jadi kenaikan yang cukup signifikan, kenaikan tinggi. Jadi semua kan tiba-tiba semua trader ngelihat dari yang sebelumnya harga di sini cuman sideways seperti itu, kemudian tiba-tiba dia bisa lompat tuk ke sini. Nah, ini akan jadi awareness bagi teman-teman trader, pengguna Fibonacci, pengguna momentum, pengguna indikator, semua bakal langsung ngelihat ke chart ini. Kenapa? Ini adalah signal awal yang bikin orang tertarik. Oke, jadi X1 ini adalah
Seperti announcement, seperti pemberitahuan dari IT kepada semua trader retail bahwa ini ada momentum nih di sini nih, silakan masuk bagi yang mau buy. Nah, di situ mulai deh semua trader mulai pakai teknik masing-masing untuk analisa. Yang pertama saya coba analisa pakai teknik Fibonacci ya, karena ini yang paling banyak digunakan oleh teman-teman Fibonacci. Jadi dalam dunia Fibonacci, dalam trading Fibonacci kita kenal dua, golden ratio sama Fibonacci extension. Di Malaysia sebutnya Fibo Musang. Jadi teman-teman kalau lihat YouTube yang dari Malaysia, saya nggak sebut nama karena nggak enak juga sama orangnya. Fibo Musang itu sebenarnya Fibo extension. Ya, jadi teknik Fibonacci ada dua. Yang pertama golden ratio itu di angka 3861, 38% dan 61 itu golden ratio. Kemudian untuk Fibo extension, ini Fibo extension ya bagi teman-teman yang ini saya hilangin dulu nih. Maaf, saya lagi ngeliatin. Hapus lagi. Hup. Oke. Yap, untung bisa kembali. Oke, jadi bagi teman-teman, kalau golden ratio itu 61,8, 38,2, ini bagi pemain saham biasanya yang pakai ini golden ratio. Jadi mantulnya di situ-situ aja, dan biasa dipakai untuk saat saham sedang sideways atau forexnya lagi sideways. Nah, tetapi ketika terjadi momentum itu teman-teman Fibonacci trader akan pakai Fibo extension. Kenapa? Ini momentum awalnya harapan mereka adalah harga akan ke 618 atau 261, 383, 618 ini. Paling jauh 42. Paling jauh 42. 42 ini yang udah dibiarin kayak tradingnya, udah nggak pernah dilihat lagi. Nah, karena biasanya ini cukup jauh. Biasanya di 618 ini akan mantul, di 2618 ini bakal mantul, di 3618 ini bakal mantul. Ini cara pemakaian Fibonacci extension. Fibonacci extension sendiri itu dipakai pertama kali oleh orang Eropa. Jadi saya nggak tahu kenapa di sini bisa sebutnya jadi Fibo Musang ya. Baik, kalau kalian lihat historinya seperti ini. Oke, maaf saya jadi kemana-mana. Baik, secara logiknya adalah ini ketika dia ada momentum awal, ini teman-teman Fibonacci akan mulai mengukur. Yang pertama harapan mereka akan kembali ke sini, dan benar, harga ini akan kembali ke 61,8 sesuai harapan mereka mantul. Mereka akan masuk buy. Ketika mereka masuk buy di sini, mereka akan berharap di level ini loh. Bukan level ini ya, di level ini. Kenapa? Ingat, pada saat mereka awal tarik, ketika mereka saat awal tarik garis adalah ini ke sini. Nah, jadi ketika mereka tarik garis Fibonacci ini, mereka berharap harga akan turun ke 61,8. Maaf, harga akan turun ke 61,8, kemudian akan lompat ke sini. Oke, kebayang nggak sampai sini? Jadi ketika terjadi momentum X1 ini, teman-teman trader Fibonacci itu mulai menarik Fibonacci mereka, dan ketika ketemu satu di sini mereka turunkan ke 61,8 ini sebagai titik entry dengan harapan akan lompat ke sini. Ini adalah harapan mereka. Jadi karena ini harapan mereka, jadi saya naikin ya garisnya ke sini ya. Saya ubah warnanya jadi warna merah. Ini harapan teman-teman. Ini harapan teman-teman trader Fibonacci. Oke, jadi di sini level harapan mereka. Jadi ketika harga naik dari X1 kemudian retest ke 61,8, mereka akan buy di sini. Mereka bisa buy di level 0,5, mereka bisa buy di level 0,3 dengan harapan akan ke 1,618 ini. Itu cara pakai untuk Fibonacci ya. Jadi
ketika yang terjadi adalah benar sesuai prediksi mereka, harga turun ke 61,8, mereka buy di sini loh. Mereka bakal buy di sini. Tapi harganya cuma sampai ke sini. Mereka belum sell kan, mereka masih pasang posisi buy di sini. Nah, ketika ini mulai retrace lagi, itu mereka kan mulai buy lagi di sini nih, di 61,8. Ketika mereka buy lagi di sini, kan harga naik ke atas nih. Jangan lupa harapan mereka adalah di garis merah ini kan, di 61,8 sih. Bersyukur bagi teman-teman Fibonacci yang di level ini udah mulai TP. Nah, kenapa? Coba kita lihat ya. Ketika dia naik ke atas ke sini lagi, ini kan teman-teman masih berharap untuk buy ya. Masih pegang posisi buy. Nah, ketika sampai sini lihat. Ini kita lihat ya, lihat titik tertinggi yang dicapai tree drive itu nggak bakal kasih izin sampai ke teman-teman Fibonacci retracement, Fibonacci extension untuk TP. Dia nggak bakal kasih. Yang ada dia akan langsung turun sebelum mereka sempat TP dan turun menghantam SL-nya langsung. Seperti itu. Jadi kan bisa kelihatan ya. Guys. Nah, oke, kebayang nggak sampai sini? Jadi ini pola manipulasi terhadap trader Fibonacci. Jadi salah satunya trader Fibonacci ya. Jadi ketika momentum awal mereka turun ke sini mereka masuk buy. Ketika naik ke sini kan mereka belum TP. Ketika mulai retrace lagi, mereka mulai ambil buy lagi di sini nambah posisi. Nah, ketika mulai naik harapan mereka nyampe ke sini. Sebelum nyampe dibanting dulu. Seperti itu. Apakah seperti ini baku? Enggak, kadang-kadang kalau misalkan dia naik ke sini dan kemudian turun retrace-nya sampai ke 61,8 dan retrace lagi ke 618 di sini, itu harapan teman-teman Fibonacci akan naik ke level 2,6. Itu hebatnya. Jadi ketika dari ke 1 kemudian turun ke angka 61,8 dan duanya ini ternyata naik sampai ke level ini, sampai ke level 1,61 ini. Nah, itu teman-teman Fibonacci akan semakin greedy. Mereka tunggu retracement, mereka incar sampai 2,618. Seperti itu. Jadi, satu tipuan pertama di tree drive adalah terhadap trader Fibonacci di mana mereka dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, dibuat seperti untuk masuk terus dengan harapan naik terus. Tapi sebelum mencapai TP mereka, harga langsung dibanting ke bawah untuk mengincar SL di sini. Nah, ketika mereka dapat SL, ketika harga turun dari atas ke bawah sini, kan ini teman-teman Fibonacci pada SL semua. Ini harganya makin jatuh ke bawah nih. Langsung bikin satu apa ya? Satu marubosu yang panjang ke bawah. Kenapa? Karena posisinya mereka SL. Seperti itu. Itu satu yang kita bahas dari teman-teman Fibonacci. Ini oke ya, saya coba geser lagi. Nah, dengan grafik yang sama nih. Kita lihat sekarang dari teman-teman indikator. Dari teman-teman indikator, ini sebenarnya teman-teman indikator itu termasuk salah satu yang holy grail ya. Jadi jangan salah, saya bukan menyepelekan teman-teman indikator, karena dari semua teknik trading itu yang holy grail itu sebenarnya adalah teknik indikator. Kenapa saya bilang teknik indikator itu holy grail? Dari semua teknik cuman teknik indikator yang ngasih tahu kita kapan mesti buy, kapan mesti sell. Mereka kasih tahu kita loh, ketika stokastik GC golden cross kita buy. Ketika MACD GC kita buy. Ketika dead cross kita sell. Itu udah holy grail banget, kalian kasih tahu loh kapan mesti buy, kapan mesti sell, nggak pakai mikir. Itu holy grail. Cuman satu masalahnya, mereka kasih sinyal buy, tapi mereka nggak bilang itu pasti profit. Itu aja masalahnya sih. Tapi sedangnya kita kasih sinyal bagus loh dari teman-teman indikator.
Makanya kalau pakai indikator dipastikan marginnya banyak. Oke, baik. Jadi kalau dari teman-teman indikator, kita lihat deh untuk teman-teman indikator, saya ambil dari apa ya? Kalau kita lihat dari teman-teman indikator, biasanya saya pakai stokastik sih. Dulu saya pakai stokastik. Ini saya bisa gambar bebas nggak ya? Baik, saya lanjut lagi. Tadi saya cut dulu karena saya bikin dulu untuk moving average-nya. Jadi untuk teman-teman indikator, tadi saya cut karena saya nggak mau kalian menunggu saya bikin beginian. Ini cukup makan waktu juga. Baik, untuk teman-teman indikator, ketika harga naik ke atas seperti ini, lihat, bagi pengguna moving average, mereka akan mendapat geser seperti ini. Kemudian nyampe atas mereka turun, di sini mereka mesti sell. Nah, ketika mereka sell, ternyata di sini naik lagi ke atas. Mereka karena sell di sini, ini mesti cut loss di sini nih. Mesti SL di sini dan mesti ambil buy. Ketika ambil buy, mereka akan turun lagi ke bawah sini. Ya, moga-moga sih masih profit sini. Sini mereka mesti cut loss nih. Nah, kita bisa lihat bagi pengguna hmm, bagi pengguna moving average itu bakal ketemu di sini mereka akan mendapat satu SL loss di sini dan mereka mesti buy. Ketika mereka cut loss di sini, buy mereka pasti akan di level ini sebenarnya. Nah, ketika ini turun ke bawah, ini kemungkinan akan terjadi jeda. Kenapa? Pada saat ini turun ke bawah, ini kemungkinan mereka akan dapat BEP kalau nggak di SL juga. Jadi seperti itu. Sebenarnya trade drive ini bagi pengguna moving average yang pakai 1421, yang pakai moving average hmm, yang pakai moving average 7 7 15 2 14 21 28 30 40 itu pasti banyak yang kena SL di sini karena terlalu cepat, apalagi yang pakai double M, yang pakai exponential moving average itu kemungkinan akan SL semua di area ini karena posisi ini loh. Jadi ketika ada momentum dia gesek, kita dibilang buy. Ketika ini turun, kita mesti close posisi buy kita, ambil sell. Kemudian ke sini kita disuruh close lagi, ambil buy. Ketika turun ke bawah disuruh sell lagi. Nah, ini biasanya kusut nih. Dan problemnya adalah karena berhubung moving average itu delay ya. Indikator trading itu semua delay loh. Jadi ketika ini terjadi diminta sell, itu harga udah nyampe sini nih. Kenapa? Karena ketika dia ngedrop dari atas sini ke sini, ketika pattern trade drive-nya selesai dan ngedrop, ini ngedropnya nggak nggak lama, ini dia langsung jatuh. Jadi karena delay, teman-teman moving average nggak bisa ngambil sell di sini. Nah, karena mereka delay ya, jadi mereka kehilangan momentum. Yang ada mereka harus cut loss posisi buy mereka. Di sini buy mereka cut loss, di sini sell mereka ke cut loss, di sini buy mereka lagi kena cut loss lagi dan kehilangan momentum untuk ambil sell. Seperti itu dari sisi teman-teman pengguna moving average ya. Jadi simple moving average, exponential moving average, apalagi kalau pakai triple, pakai tema ya, tema HMA itu sama semua nasibnya. Jadi bagi tema itu triple exponential moving average, kita juga ada whole moving average. Nah, seperti itu. Ada satu yang unik untuk di tree drive. Jadi bagi teman-teman pengguna tree drive itu ada satu kondisi dia divergen seperti ini. Jadi harga naik ke atas, ini turun ke bawah. Nah, ini satu tipuan dari IT kalau saya bilang ya. Kenapa? Semua pengguna indikator trading tahu ketika terjadi divergensi, MACD kan moving upward convergent divergent. Ketika terjadi divergensi seperti ini harga mau turun. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika terjadi divergensi seperti ini teman-teman pengguna indikator trading ini akan nge-sell di sini. Jadi ketika mereka nge-sell, ambil posisi sell-nya kan di sini kan, berarti kan kita bisa lihat
ketika terjadi divergensi seperti ini naik ke atas, ini turun ke bawah, mereka akan ambil sel di sini. Nah, di sini kan di sini posisinya. Ini dihantam IP ke atas sampai mereka SL baru turun ke bawah. In the end, teman-teman para mentor indikator trading bakal bilang, tekniknya bener kok, nggak salah. Seperti itu. Mereka bilang bener, ini divergensi. Kita sell, tapi kenapa SL-nya dekat? Seperti itu. Jadi banyak deh alasannya. Tapi kita pengguna price action tahu ya yang sebenarnya terjadi seperti apa. Baik. Oke, ini saya rapin dulu, saya cut sebentar, nanti kita masuk ke logic untuk pattern sebentar ya. Baik. Oke, kembali lagi. Ini untuk pattern ya. Jadi ini teman-teman tahu ya, ini dia udah ngebentuk wedge seperti ini sama loh, tetap trade drive sebenarnya. Jadi dari sudut pandang teman-teman pattern ini seperti wedge dan harapan mereka akan jatuh ke bawah seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa dia bentuknya wedge seperti ini, nanti cuman mereka nggak tahu kapan entry-nya sebenarnya. Di sini mereka mulai akumulasi sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk compression. Jadi, nah, dalam bentuk compression seperti ini yang jadi problem. Kenapa? Bagi kita mudah ngomongnya ini adalah wedge, dia bentuk compression, tapi in actual di dalam pattern chart candlestick kalian itu bentuknya nggak semulus ini. Dia akan membentuk seperti ini. Nah, oke, wah, maaf, kepanjangan, kurang panjang. Dia akan bentuk seperti ini, baru dia jatuh. Seperti itu. Ini kurang tinggi, maaf. Nah, dia akan bentuk seperti ini posisinya. Oke. Nah, di sini ada satu tipuan. Kenapa? Bagi trendline trader. Nah, trendline trader begitu ngelihat seperti ini, oke, ini satu support kuat. Ini terus kuat lagi. Oh, berarti ini kuat nih. Mereka kan pasang buy di sini. Kebayang nggak? Jadi, bagi teman-teman trendline trader, dia lihat ini kuat, ini kuat. Syarat narik garis trendline itu adalah dua titik kuat, dua titik support yang bukan sejajar ya, yang selaras sebenarnya, yang selaras seperti ini. Jadi mereka mulai tarik dari sini. Oh, ini kuat nih, dia mereka panjangin. Oke, berarti ini garis supportnya. Mereka kan pasang buy di sini. Tapi mereka nggak tahu ketika mereka pasang buy di sini, mereka kan dihantam sampai SL. Oke, nah bagi teman-teman yang narik dari sini, oke, ini naik ke atas, turun ke bawah. Oke, ini dua garis kuat nih. Mereka pasang buy di area sini. Sebentar. Mana arrow saya? Ini mereka pasang buy di sini. Jangan lupa, ini ada wick nanti. Ini pasti terjadi wick. Sorry, wick itu ekor ya. Ada di candle yang nanti bakal ada ekornya nih di sini nih, yang bakal tembus kalau di candlestick ya. Jadi trendline trader selalu kena kalahnya tuh di wicknya doang. Jadi sebenarnya mereka benar di sini buy, tapi wicknya mereka itu sangat panjang. Jadi kalau dibilang pas di titik ini ada candlestick satu. Nah, wicknya ini nih yang kadang wicknya bisa sampai sini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa wicknya sampai sini? Ini pasti kalau teman-teman pas action bilang ini ngambil MPL-nya. Seperti itu. Kebayang ya? Jadi, bagi pengguna trendline trader, ketemu trade drive pattern itu juga banyak yang kena SL juga, banyak yang kena manipulasi. Ketika mereka ambil posisi buy, ternyata di kehajar tailnya, kehajar ekornya sampai SL, kemudian harganya bergerak sesuai dengan arah mereka. Oke, hal yang sama juga berlaku kalau kalian lihat dari sisi atasnya seperti ini. Nah, kalau sisi atas kurang lebih seperti ini ya sebenarnya ya. Mereka dari sini, oh ini titik support kuat, ini sell kuat juga. Mereka nungguin sell di sini, yang nggak pernah nyampe. Jadi mereka tetap nunggu di sini sellnya.
Oke, kebayang ya. Jadi ini dari sisi trendline trader. Oke, gimana sih kalau dari sisi price action trader? Nah, jadi untuk price action trader saya kehabisan kertas nih. Oke, untuk price action trader saya akan combine dengan head and shoulder. Jadi ini cukup saya ceritakan dalam satu cerita lengkap ya. Baik. Oke, jadi untuk sudut pandang price action trader. Oh ya, sebelum saya infokan dulu ya. Kenapa sih di awal saya ceritakan terkait tree drive itu saya ceritakan sudut pandang dari Fibonacci, sudut pandang dari indikator trading, sudut pandang dari trendline trader. Kenapa sih? Karena kita mesti tahu bagaimana pola pikir IT. Kita mesti tahu bagaimana sudut pandang trader lain. Karena ingat, yang mau dijebak, yang mau dimanipulasi adalah trader lain. Jadi kita mesti lihat bagaimana sudut pandang trader-trader lain, pengguna teknik-teknik lain. Jadi kita mesti tahu juga, oh kalau di sini mereka akan ambil action seperti ini, kalau di situ mereka akan ambil action seperti ini. Nah, jadi kita bisa dapat pandangan keseluruhan. Karena nggak mungkin, nggak mungkin para trader-trader itu dikasih profit. Jadi pasti IT akan usahakan untuk bikin mereka cut loss. Seperti itu. Baik, saya mulai untuk psikologi dibalik tree drive-nya ya. Jadi secara tree drive sendiri itu semua tetap diawali dari sebuah momentum besar di mana dia naik ke atas seperti ini. Nah, dia akan menabrak sesuatu di atas kemudian turun ke bawah. Nah, ini adalah awal mulainya. Oke, kebayang ya. Jadi yang ini adalah sinyal dari IT, sebuah momentum besar ini untuk menarik minat para trader. Nah, karena kalau sideway doang kan biasanya para trader nggak berani masuk tuh. Selalu bilangnya belum ada signal. Seperti itu. Jadi dikasih sebuah momentum besar oleh IT ini untuk membuat sebuah sinyal bagi para trader, termasuk kita. Jadi dari atas ini dia turun ke bawah, kemudian dia ke atas sini. Nah, kebayang sampai sini ya. Kita lihat ketika bentuk seperti ini banyak yang masuk posisinya. Nah, karena biasanya ini terjadi di area supply, ini kan kita ke atas ya untuk posisi bullish ya. Biasanya di area supply, ini harga akan turun ke bawah nih. Ketika turun ke bawah sini, ini adalah pola awalnya. Kenapa saya bilang ini pola awalnya? Kalian mesti perhatikan, ketika dia mencapai bentuk seperti ini, anggap deh sampai sini ya. Kenapa saya bilang sampai sini? Sebenarnya dia harusnya sampai sini ya. Harusnya dia sampai sini, tapi karena ada wicknya, biasanya itu ada tailnya. Ada tailnya yang bikin dia lari ke bawah sini. Nah, jadi bukan body candle-nya ya. Ini tailnya. Ada satu wick ke bawah sini yang ngambil area bawah sini, kemudian dia naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas, di sini dimulai manipulasinya. Oke, kenapa saya bilang di sini dimulai manipulasinya? Kita lihat posisi ini ya. Kita perhatikan baik-baik posisi ini. Apa yang kita lihat? Satu, lihat ini left shoulder kan? Ini LS-nya bukan. Oke, ini LS-nya kita ketemu lagi. Ini head-nya bukan. Kalau seperti ini, apa yang di kepala kalian? Kalian lihat kan, banyak pengguna head and shoulder. Dia mengasumsikan, oh ini udah LS, turun kemudian ngebentuk head, kemudian dia berharap sampai sini levelnya. Ya kan, kebayang nggak? Dia berharap dia akan taruh sell di sini nih. Di sini ada posisi sell HNS pattern. Kenapa? Bagi yang greedy,
bagi yang greedy, pengguna head and shoulder greedy, dia akan taruh sell di sini. Nanti dia akan cut loss SL-nya, SL head and shoulder di area ini. Kebayang nggak? Di area sampai headnya ini. Nah, ini area SL-nya. Kebayang ya? Oke, jadi kalau harganya dari bawah naik ke atas, di sini mereka masuk sell tapi harga terus tembus ke atas. SL kan jadinya seperti itu. Oke, kebayang sampai sini untuk pengguna HNS pattern. Nah, bagaimana pengguna price action trader? Pengguna price action trader nasibnya kurang lebih sama. Kenapa? Begitu ngelihat LS di sini, oh, semua price action trader akan bilang ini QM level. Ini problemnya. Nah, mereka bilang ini QM level. Nah, berarti di sini ada PA trader, QML PA trader, sell. Di daerah sini juga bukan? Ya kan? SL-nya sama di sini juga kan? Seperti itu. Itu manipulasi yang pertama. Jadi kita dibuat sama IT menganggap bahwa ini adalah QML. Kita dibuat menganggap ini adalah LS, sehingga kita coba untuk taruh posisi di sini. Kenapa di sini? Jangan salah loh. Ketika dia turun, ini tuh banyak flag loh di sini. Di sini banyak flag limit. Nah, yang kita kira flag limit sebenarnya. Nah, jadi dia nggak mulus ke bawah. Di sini banyak flag limit. Jadi kita akan coba cari posisi di sini. Kita cari DP-nya, kita cari flagnya, kita cari MPL-nya di sekitar sini. Ujung-ujungnya mah disikat semua. Seperti itu. Jadi ingat, ini adalah ketika ngebentuk seperti ini. Nah, sebentar, panas saya. Ketika dia mulai membentuk seperti ini manipulasi yang paling berat sebenarnya, karena banyak yang dibuat SL di daerah sini. Kenapa saya bilang gitu? Untuk Fibo Trader ini SL-nya akan sekitar daerah sini. Ketika dia naik ke atas dan turun, ini mulai terjadi SL besar-besaran. Bagi Fibonacci, bagi indikator juga sama, bagi pattern juga sama. Untuk HNS juga di sini jadi sell besar-besaran. Untuk QML, PA Trader juga di sini sell besar-besaran nih. Nah, ini pada SL semua di sini posisinya. Oke, kebayang ya. Jadi ketika harga naik ke atas lagi, sampai sini ya. Nah, lihat, bagi teman-teman yang pada pasang posisi sell di flag limit ini, bahkan di sini pun nanti ada MPL nih di sini nih. Nah, ini bakal keseret sampai kena SL di atas. Oke, jadi ketika dia ambil SL di atas, saya kasih satu garis. Oke, di daerah sini. Ini SL besar-besaran nih di sini. Oke, ini jadi SL besar-besaran di daerah sini ya. Oke. Kebayang nggak? Jadi yang pada masuk di daerah sini untuk PA trader yang taruh sell di sini, yang cari MPL di sini, yang cari DP di daerah sini. Ini harus SL. Kenapa? Udah ngelewatin resisten ini kan? Kebayang nggak? Nah, di sini pun ini di sini pun kalau kalian lihat ya, di sini pun ada sell SNR trader. Di daerah sini bukan? Ya kan? Kebayang ya. Jadi yang pada ambil HNS pattern, ambil posisi di sini, mengira ini head and shoulder, dia bakal taruh SL di sekitar sini. Nah, bahkan bagi yang modalnya cukup gede, ditaruh sell di sekitar sini nih, di SL besar-besaran ini, di atas head. Bagi QML trader, dia bakal cari
garis QML-nya yang punya modal gede dia taruh SL di atas sini, bagi yang modal kecil, yang risk rewardnya kecil, yang risknya kecil dia bakal mulai SL di sini. Nah, ini daerah-daerah SL semua nih. Nah, ketika mereka SL, ingat yang ngambil SL mereka tuh IT nih. Pelan-pelan IT ngambil dari sini. Sampai ketika tembus di sini, ini SL besar-besaran. Seperti itu. Nah, kalau di sini ada sell SNR trader, jangan lupa di sini selalu ada SNR breakout by trader. Nah, ini nambahin volume juga nih sebenarnya buat IT. Nah, jadi di sini pada SL, lihat ini volume gede loh. Volume di sini, volume sell di sini ini sangat gede volume sellnya. Jadi ketika semuanya SL gede-gedean di sini, ini volume bengkak. Jadi sangat liquid, ditambah ada SNR trader. Nah, tinggal IT-nya doang deh. Dalam satu gerakan dia sikat semua tuh. Di sini disikat semua SL-nya, posisi SL sell berarti buy ya. Nah, berarti kan SL sell, ini saya tulis deh. Sell besar-besaran ini posisi buy. Oke. Nah, IT dengan sangat cepat ambil semua buy di sini. Makanya nanti kalian akan ketemu bentuknya akan ada bentuk seperti ini sedikit, kemudian tiba-tiba langsung turun ke bawah. Seperti itu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi seperti ini untuk logic tree drive pattern. Jadi kita mesti lihat dari momentum awal dia keluar untuk memancing, memberi signal pada semua trader retail. Nah, jadi dia mulai kasih momentum awal, memancing para buyer, karena ini momentum buy ya. Dia memancing para buyer, dia bikin retrace dulu mundur. Jadi semua buyer berpikir, oh harganya lagi murah nih, ini lagi diskon gede-gedean. Nah, jadi mereka semua masuk buy dengan greedy, naik ke atas, kemudian turun ke bawah lagi. Mereka anggap, oh satu kesempatan lagi, kita punya satu kesempatan lagi untuk buy. Nah, jadi mereka buy. Tetapi bagi PA trader, bagi pattern trader, mereka ambil sell di sini, sampai di atas satu titik di atas head ini. Ini mereka semua kena SL, diturun tarik ke bawah sampai ke bawah banget. Nah, jangan lupa di daerah sini ini pasti tembus. Kenapa saya bilang tembus? Karena di sini ada SL buyer. Nah, di daerah sini ini tuh SL buyer nih. Ini SL buyer. Berarti kan posisi sell ya. Makanya kalian lihat ketika dia dari tree drive ini, ketika nembus kaki ini, itu bakal jatuhnya panjang ke bawah. Kenapa? Karena sell IT ditambah SL bayarnya trader. Itu langsung jatuhnya ke bawah tuh. Makanya jadi terlihat sangat cepat gerakannya. Karena di sini liquidity-nya sangat besar. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini logika untuk tree drive ya. Masih banyak sebenarnya logika lain, cuman ini adalah cara IT untuk mendapatkan likuiditas dengan menggunakan tree drive. Jadi teman-teman jangan sampai ketipu sama pola manipulasi ini. Kita mesti lihat, satu saran saya, perhatikan baik-baik titik-titik ini. Jadi mereka akan berhenti titik-titik yang QML ini, head ini, yang ujung atas ini akan berhenti di sebuah area FTR di sebelah kirinya ya. Tapi kalian mesti lihat FTR itu important apa enggak, penting apa enggak, apakah ada area important lainnya di atasnya. Nah, itu kalian mesti perhatikan baik-baik, karena bisa aja harga akan mencari FL yang paling important, yang paling penting di atas ini sebelum dia mulai turun ke bawah. Oke, sekian dulu untuk
penjelasan tree drive. Nanti kita ketemu di next video ya. Terima kasih.